Pernahkah kamu membayangkan, kalau setiap malam ketika kita terlelap, ada seorang penjaga yang diam-diam melindungi bunga tidur kita dari gangguan mimpi buruk? Bayangkan, ada seorang bocah kecil dengan lentera bercahaya, berkeliling di dunia mimpi, memastikan kita bisa tidur nyenyak dan bermimpi indah. Nah, malam ini aku akan bercerita tentang kisah ajaib itu. Kisah tentang bocah penjaga mimpi, seorang anak biasa yang dipilih untuk menjaga dunia mimpi dari bayangan gelap. Tapi sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa ya, dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan cerita ini supaya lebih banyak teman-teman lain yang bisa ikut mendengarkan dongeng penuh keajaiban. Sudah siap? Mari kita masuk ke dunia mimpi. Bagian 1, Gerbang Cahaya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan bambu dan aliran sungai yang jernih, hiduplah seorang bocah bernama Arka. Ia berusia 9 tahun, tubuhnya mungil, tapi matanya selalu berbinar penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, Arka sering bermimpi aneh. Mimpinya begitu nyata, seakan ia benar-benar berjalan di dunia lain. Kadang ia melihat padang bunga tak berujung, kadang ia menyeberangi jembatan pelangi, dan kadang ia berhadapan dengan bayangan hitam yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, Arka tertidur dan kembali bermimpi. Kali ini ia berdiri di hadapan sebuah gerbang besar berkilauan seperti perak. Dari balik gerbang itu, keluar sosok berjubah biru gelap, wajahnya lembut, suaranya bergema tenang. "Arka," katanya, "kau telah dipilih menjadi penjaga mimpi. Dunia mimpi anak-anak ini terancam oleh bayangan gelap yang ingin mencuri kebahagiaan mereka. Kau yang harus melindungi mereka." Arka terbelalak. "Aku? Tapi aku hanya anak kecil. Aku bahkan sering takut gelap." Sosok itu tersenyum. "Justru karena hatimu murni, penuh kasih, dan keberanian yang tersembunyi, kaulah yang terpilih." Tiba-tiba, cahaya menyelimuti tubuh Arka. Ketika ia menunduk, ia melihat sebuah lentera kecil berkilauan berada di genggamannya. Lentera itu memancarkan cahaya hangat yang menenangkan hati. "Ini adalah lentera mimpi," lanjut sosok itu. "Dengan cahaya ini, kau bisa mengusir kegelapan dan menjaga tidur anak-anak. Tapi ingat, perjalananmu tidak mudah. Bayangan hitam akan berusaha menggoda, menakutimu, bahkan membuatmu ragu." Arka menggenggam lentera itu erat. Walau dadanya berdebar, ia mengangguk mantap. "Kalau ini tugasku, aku akan melakukannya. Aku akan menjaga mimpi mereka." Sosok berjubah biru menepuk pundaknya. "Pergilah, bocah penjaga mimpi. Dunia sedang menantimu." Gerbang cahaya pun terbuka, menyedot Arka ke dalam pusaran mimpi tak terbatas. Bagian 2, Dunia Mimpi. Arka mendarat di sebuah padang rumput luas dengan langit berwarna ungu keemasan. Di kejauhan, awan-awan berbentuk hewan lucu menari, sementara kupu-kupu bercahaya beterbangan. Tiba-tiba seekor makhluk kecil bersayap muncul. Tubuhnya mungil, telinganya runcing, matanya bulat bersinar. "Halo, penjaga baru. Aku Lira, peri tidur. Tugasku membimbingmu di dunia mimpi." Arka terkejut, tapi ia tersenyum. "Jadi, ini dunia mimpi?" Lira mengangguk. "Ya, tempat di mana bunga tidur semua anak tersimpan. Tapi awas, bayangan hitam sedang berkeliaran. Mereka mencuri mimpi indah, menggantinya dengan ketakutan." Mereka berjalan menyusuri padang mimpi. Arka menyaksikan istana awan, sungai susu, hingga naga lembut yang terbuat dari bintang. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di sebuah desa mimpi, mereka melihat anak-anak menangis dalam tidurnya. Bayangan hitam berbentuk asap pekat merayap, melilit mimpi anak-anak, mengubahnya menjadi ketakutan. Arka menggenggam lentera mimpi. Saat ia mengangkatnya tinggi-tinggi, cahaya hangat memancar, menembus asap pekat itu. Bayangan pun hancur, dan anak-anak kembali tersenyum dalam tidurnya. Aku berhasil," seru Arka, matanya berbinar. Lira bertepuk tangan. "Kau cepat belajar. Tapi ini baru awal, Arka. Bayangan terbesar masih bersembunyi di jantung kegelapan." Bagian 3, Perjalanan Melawan Bayangan. Arka dan Lira memulai perjalanan jauh. Mereka melewati hutan bisikan, tempat pepohonan bisa berbicara. Danau cermin,
yang memperlihatkan ketakutan terdalam setiap orang. Gunung Awan, dijaga seekor naga putih bernama Nivara. Di Danau Cermin, Arka melihat bayangannya sendiri, anak kecil yang takut sendirian, takut gagal, takut gelap. Arka hampir menyerah. Lira mendekat, berbisik, keberanian bukan berarti tidak takut, Arka. Keberanian adalah tetap berjalan meski kau ketakutan. Arka menutup mata, menggenggam lentera, dan perlahan rasa takut itu memudar. Ia melangkah maju, dan permukaan danau kembali jernih. Setelah melewati ujian itu, naga putih Nivara muncul. Aku akan membantumu, penjaga kecil, katanya. Bayangan hitam semakin kuat. Hanya dengan hati yang teguh kau bisa melawannya. Dengan bantuan Nivara, mereka terbang menuju istana kegelapan, tempat bayangan hitam bersemayam. Bagian 4 Pertarungan Penentu. Istana kegelapan menjulang tinggi, hitam pekat dengan awan badai berputar di sekitarnya. Bayangan hitam muncul, tinggi besar, matanya merah menyala. Jadi ini penjaga baru? Hanya bocah kecil dengan lentera rapuh, ia mengejek. Arka gemetar, tapi ia berdiri tegak. Aku mungkin kecil. Tapi aku tidak sendiri. Aku membawa cahaya dan harapan semua anak. Pertarungan pun dimulai. Bayangan melilit, mencoba meredupkan cahaya lentera. Arka hampir tumbang, tapi ia teringat wajah anak-anak yang tersenyum dalam tidur mereka. Dengan seluruh keberanian, ia berteriak, aku tidak akan menyerah. Lentera mimpi bersinar terang, memancarkan cahaya sejernih matahari. Bayangan hitam berteriak, tubuhnya hancur berhamburan menjadi abu pekat, lalu lenyap. Langit kembali cerah. Dunia mimpi kembali damai. Bagian 5, pulang dengan hati baru. Arka terbangun di kamarnya. Lentera mimpi masih berada di samping tempat tidurnya, memancarkan cahaya lembut. Ia tersenyum. Kini ia tahu, setiap malam ia punya tugas mulia, menjaga mimpi anak-anak, termasuk mimpinya sendiri. Dan meski ia hanyalah bocah kecil, ia mengerti satu hal, keberanian bukan berarti tak pernah takut, tapi berani melangkah meski hati berdebar. Sejak malam itu, Arka selalu tidur dengan tenang, siap berpetualang lagi di dunia mimpi. Penutup. Begitulah kisah bocah penjaga mimpi. Kisah tentang keberanian, harapan, dan betapa berharganya mimpi yang indah. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan supaya lebih banyak yang bisa ikut mendengar dongeng ajaib sebelum tidur. Selamat malam, semoga mimpi kalian malam ini indah dan penuh cahaya.